Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan karunia-Nya, dan juga sehat jasmani maupun rohani untuk bisa menyaksikan video-video saya, tentu saja di YouTube Fikri Maulana. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kepada keluarga yang beliau cintai, kepada sahabat yang beliau sayangi, kepada kita semua umatnya yang kelak di yaumil akhir, di padang mahsyar nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, pada malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan, berbagi kepada teman-teman dan sahabat-sahabat semua sedikit pengetahuan yang saya dapatkan karena sesungguhnya saya masih dalam tahap belajar, karena manusia dari lahir sampai wafat itu punya kewajiban untuk belajar. Maka dari itu saya masih belajar dan mohon saran dan masukannya agar video yang saya berikan itu lebih baik lagi. Oke, hari ini, malam ini kita akan membahas tentang filsafat ilmu dan logika oleh I Gusti Bagus Rai Utama MA dari Universitas Dianapura Badung edisi 2013. Kita akan bahas chapter yang pertama, yaitu tentang proses lahirnya ilmu. Dari manusia mencari kebenaran sampai kepada aksiologi. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas pada malam hari ini adalah manusia mencari kebenaran. Chapter pertama, proses lahirnya ilmu,
manusia mencari kebenaran. Manusia yang mencari kebenaran itu pasti menggunakan akal. Karena apa? Seperti contoh kisah Nabi Ibrahim yang mencari jati dirinya dan juga mencari sosok Tuhan. Apakah matahari itu Tuhan? Setelah dilihat, matahari itu tenggelam. Tuhan tidak mungkin tenggelam. Lah, terus dilihat lagi bulan. Bulan juga tenggelam lagi. Tuhan tidak tenggelam. Terus masih banyak lagi usaha-usaha Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhannya. Kenapa manusia itu mencari kebenaran? Ya jelas, karena hakikat dari kebenaran itu sesuatu yang diuji antara satu pikiran dengan pikiran yang lain. Makanya menggunakan akal. Karena alat untuk mencari kebenaran itu menggunakan akal. Karena tanpa akal, bagaimana kita bisa berpendapat? Karena akal yang kita pakai sehari-hari ini itu pasti dipakai untuk membaca buku bacaan yang bermacam-macam. Tak mungkin kita itu meninggalkan akal ketika sedang baca buku. Pasti ada. Karena praktek ibadah pun memakai akal. Makanya akal itu sangat luas jangkauannya dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Manusia mencari kebenaran dengan menggunakan akal sehat, common sense, dan dengan ilmu pengetahuan. Artinya manusia mencari kebenaran itu ada bantuan dari akal, ada bantuan dari ilmu pengetahuan. Nafsu itu tidak menunjukkan kepada kebenaran. Kenapa? Nafsu itu hanya menunjukkan kepada satu jalan, satu solusi. Tidak ada perdebatan, tidak ada gangguan pikiran. Jadi pikiran kita tidak diganggu. Itu nafsu. Jadi nafsu itu ketika diganggu berbahayalah. Contoh, ketika orang sedang emosi, terus kita ledek-ledek, kita bantah ucapannya, kita maki-maki dia, kita ngomong kasar depan dia, itu pasti kita itu disalahkan gitu. Lebih parah lagi kita dijauhi gitu. Karena memang satu jalur, satu tujuan.
itu nafsu. Berbeda dengan pikiran. Pikiran, sesuatu yang disebut pikiran itu adalah sesuatu yang diperdebatkan. Misalkan ada dua pendapat dari orang, satu berkata iya, dua berkata tidak. Nah, kita uji antara dua jawaban itu, mana yang benar-benar, mana yang benar-benar sesuai dengan realita kejadian, dan mana yang cacat secara kebenaran. Jadi begitu. Dan akal itu sistematik. Artinya apa? Akal itu tersusun. Jadi ketika kita berpikir, sesuai dengan logika, kita akan terpaku pada satu topik pembicaraan, dan itu melahirkan teori-teori yang bermunculan. Nah, sistematik di sini itu mencakup apa saja. Sistematik ini mencakup yang pertama, ilmu pengetahuan yang dikembangkan melalui struktur-struktur teori dan diuji konsistensi internalnya. Nah, jadi awalnya kita punya ide, gagasan. Setelah itu ada sanggahan atau ada komentar. Nah, kita disuruh untuk membuktikan ide kita, gagasan kita, apakah itu sesuai dengan era zaman sekarang. Lalu untuk membuktikan itu harus memakai struktur, metode, cara, sama aja. Jadi harus memakai metode penelitian untuk membuktikan bahwa apa yang kita gagasan kita, apa yang kita canangkan, apa yang kita pikirkan itu benar. Ketika kita membuat makalah, itu kan ada yang namanya metodologi penelitian. Dari mana kita mendapatkan sampel? Dari mana kita mendapatkan itu? Sesuai dengan ide dan gagasan kita. Kadangkala orang itu membuat makalah itu kan ada judul itu ide dan gagasan. Habis itu turun ke rumusan masalah, dan rumusan masalah itu adalah komentar-komentar orang-orang gitu. Apakah ini bisa, apakah ini bisa, apakah ini bisa, apakah ini bisa. Terjadilah perdebatan gitu. Nah, identifikasi masalah, setelah itu pembatasan masalah. Dari rumusan masalah itu kita perinci dengan identifikasi masalah. Oh, jadi dari A sampai D.
rumusan masalah itu kita perinci. Nah, itu metodenya. Nah, jadi orang mencari kebenaran itu perlu metode. Tidak sekonyong-konyong dia, tidak tiba-tiba dia berkata tanpa landasan teori yang tidak jelas dia dapat dari mana. Menurut dia itu diragukan kebenarannya. Makanya hal-hal yang menyangkut pada struktur ataupun yang menyangkut kepada rangkaian dari awal sampai akhir itu harus diperhatikan. Bagaimana studi kasusnya, berapa sampel atau data yang harus dibutuhkan, harus dicatat dan harus dikumpulkan, itu harus dimengerti. Terus kajian pustaka itu juga harus dimengerti. Jadi berbasis pada teori, bukan kata sendiri. Dan terkendali. Jadi kalau udah ada metodologinya, metodologi dalam berpikir, seseorang itu akan terkendali. Seseorang itu tidak akan melenceng pada topik-topik yang lain, tema yang lain. Berbicara tentang A, ya sudah A. Kita cari kebenaran dari sebuah masalah yang timbul pada A itu tadi. Jangan melebar pada masalah B. Fokuslah pada masalah A gitu. Itu maksud dari terkendali. Jadi maksud dari terkendali ini ya masalah yang kamu rasakan itu kamu telusuri. Permasalahan rumusan masalah itu ya jangan melebar. Harus sesuai dengan judul. Jangan sampai kamu bahas globalisasi walaupun globalisasi itu luas, tapi jangan sampai melenceng pada topik yang lain. Kita bahas globalisasi, bahaslah sejarah globalisasi dan lain-lain, ciri-ciri globalisasi dan lain-lain, contoh-contohnya juga sebutkan semua, jelaskan semua menurut teori-teori dari para ahli juga, buku-buku yang kamu baca juga. Terus wawancara, metodologi penelitian kamu, kuantitatif atau kualitatif, itu kamu harus menguasai itu. Nah, baru ketika diuji tesis dengan antitesis tesis dengan antitesis itu kamu uji, tidak keluar dari koridor, tidak keluar dari landasan pokok masalah gitu kan. Rumusan masalah tadi ya itulah. Jadi kalau kamu mencari kebenaran dengan akal sehat, common sense, dan dengan ilmu pengetahuan, maka seperti itulah caranya. Jika kamu tidak menggunakan dua-duanya, hanya menggunakan salah satu saja,
Itu susah kawan. Membuktikan kebenaran itu susah. Menggunakan akal sehat tanpa ilmu pengetahuan juga susah. Bagaimana cara kita membuat kesimpulan jika literasi yang kita baca kurang? Karena setiap permasalahan itu ada hasil pembahasan. Hasilnya apa? Kalau kita berpatokan pada akal sehat saja, akal sehat itu kadang seperti nafsu. Akal sehat itu seperti nafsu. Kenapa? Ya, gak punya patokan, gak punya pondasi. Ibarat kata bangunan tanpa pondasi gitu kan. Ya, seperti itu. Gunanya ilmu pengetahuan itu untuk mengendalikan supaya akal sehat ini tetap berada pada jalurnya. Kebenaran yang kita perjuangkan itu dari A sampai Z itu sama. Dari judul sampai daftar pustaka itu sama. Jangan sampai pendahuluan dengan hasil berbeda, itu kan berbahaya gitu. Pendahuluannya tentang masalah ini, hasilnya ini, itu akal sehat.